Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perilaku biaya. Jadi, perilaku biaya ini adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan perubahan biaya berkaitan dengan tingkat output yang dihasilkan. Jadi dalam perilaku biaya kita kenal ada 3 macam biaya, yaitu ada fixed cost, variable cost, dan mixed cost. Jadi fixed cost atau biaya tetap ini adalah biaya yang besar kecilnya itu tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya output yang dihasilkan. Berapapun output yang kita hasilkan, biaya ini tetap kita keluarkan. Misalnya, saya punya perusahaan atau jenis usaha yang memproduksi kue. Saya mau menghasilkan 1 kue, 10 kue, atau 100 kue, biaya tetap yang saya keluarkan sama. Contohnya apa? Contohnya biaya tetap adalah biaya gaji supervisornya, biaya gaji chefnya. Itu biasanya kan dibayarkan bulanan dengan nominal yang tetap. Berapapun kue yang dihasilkan, biaya itu dikeluarkan dalam jumlah yang tetap. Jadi tidak ada kaitannya antara pengeluaran biaya gaji tersebut dengan berapa jumlah produksi kue yang saya hasilkan. Lain dengan variable cost. Jadi kalau variable cost ini besar kecilnya bergantung pada banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Misalnya masih dengan contoh yang sama, ketika saya memproduksi kue, variable cost-nya apa? Misalnya adalah tepung, telur, dan bahan-bahan lain yang digunakan untuk menghasilkan kue tersebut. Ketika saya menghasilkan 1 buah kue, tentu beda jumlah tepung yang diperlukan untuk menghasilkan 1 buah kue dengan 100 kue ya. Jadi tepung dalam hal ini termasuk dalam variable cost. Kemudian yang jadi masalah adalah mixed cost. Jadi mixed cost ini kita sebut juga sebagai total cost. Dia adalah gabungan dari fixed cost dan variable cost ya. Nah, mixed cost ini biasanya dalam perusahaan itu hanya diketahui berapakah total cost-nya saja. Diketahui total cost dan unit yang dihasilkan atau berapa output yang dihasilkan. Nah, kendalanya bagaimana jika kita diminta untuk memisahkan. Jadi dalam total cost tersebut atau fixed cost tersebut, berapakah fixed cost-nya, berapakah variable cost-nya ya. Nah, kita dituntut untuk bisa memisahkan itu. Jadi nanti ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk memisahkan biaya, ya. Yang pertama ada high-low method, ya. Jadi nanti kita tentukan titik tertinggi dan titik terendah. Kemudian kita hitung, dari situ ketahuan berapakah fixed cost dan variable cost-nya. Atau menggunakan scatter graph. Jadi kalau scatter graph ini menggunakan titik-titik, ya, menggunakan grafik yang di situ ada titik-titik, kita bisa melihat ya untuk titik-titik tersebut apakah dia berada di antara garis tersebut atau ada yang menyimpang jauh ya. Kemudian yang ketiga metode least square. Jadi ini menggunakan persamaan regresi Y sama dengan A plus BX. Yang biasa dipakai biasanya adalah metode high-low dan metode least square. Metode high-low, jadi kita memisahkan biaya dengan hanya menggunakan data titik tertinggi dan titik terendah ya. Kita di sini ambil contoh menggunakan Anderson Company. Jadi stepnya di sini sudah jelas, ada 5 step. Yang pertama determine dependent variable Y dan independent variable atau X. Jadi di awal kita harus tahu mana variabel dependent, mana variabel independent. Ingat, variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi, besar kecilnya dipengaruhi variabel lain. Variabel independent dia yang besar kecilnya tidak dipengaruhi atau dia yang mempengaruhi besar kecilnya variabel yang lain. Jadi di sini kita harus dituntut bisa membedakan ketika ada 2 data, bisa membedakan mana X, mana Y ya. Saya kasih contoh. Misalnya di sini ada material handling cost dan number of move. Nah, kita diminta mencari tahu manakah Y, manakah X. Apakah material handling cost itu mempengaruhi number of move atau number of move yang mempengaruhi material handling cost ya. Jadi dicari tahu dulu, itu nggak boleh kebalik.
Step yang kedua, temukanlah titik tertinggi dan titik terendah dari independent variable. Kalau sudah tahu mana variabel X-nya, itu yang kita jadikan patokan. Mana X yang dalam periode yang ada, mana X yang tertinggi, mana X yang terendah. Kalau sudah, tentukanlah titik tertinggi dan titik terendah tersebut untuk menghitung variabel rates-nya. Cara menghitung variabel rates, high point cost dikurangi low point cost dibagi dengan high point output dikurangi low point output. Step yang keempat, menghitung variabel cost. Dan step yang kelima, menghitung fixed cost dengan variabel rates. Dan kemudian sekaligus ya, menentukan high point atau low point-nya. Step yang pertama, kita diminta menentukan mana variabel X, mana Y, mana yang mempengaruhi mana, ya. Jadi ternyata di sini variabel material handling cost itu dipengaruhi oleh number of move atau number of move, ya, jumlah number of move ya, jumlah aktivitas ya, itu mempengaruhi material handling cost, mempengaruhi jumlah biaya penanganan bahan. Baik. Kita kemudian fokus ke variabel X-nya, number of move. Kita lihat dari data bulan Januari sampai Oktober, mana titik tertinggi, mana terendah. Tertingginya adalah 500 di bulan Mei, terendahnya adalah 100 di bulan Januari. Kemudian tarik ke material handling cost-nya. Ya, yang 100 material handling cost-nya 2000, yang 500 material handling cost-nya 7.500. Kita tandai 4 angka ini. Kalau sudah, kita hitung step yang ketiga, variable rates-nya. High point cost dikurangi low point cost. Cost-nya ya. Jadi cost tertinggi dikurangi cost terendah. 7.500 kurangi 2.000. Kemudian high point output dikurangi low point output. 500 dikurangi 100 ya. Ketemu nanti variable rates 13,75. 13,75 variable rates ini kita bawa ke step 4. Step 4, kita tentukan highest dan lowest-nya dulu. Highest-nya 13,75 kalikan 500. 500 ini dari number of move yang paling tinggi, yang higher. Kemudian dikalikan 100 untuk number of move yang terendah. Nah, ketemu angka 6875 dan 1375. Baik, kalau sudah step 4, kita tentukan dulu, tulis dulu ya, total cost-nya berapa untuk yang highest dan lowest. Kalau yang highest, total cost-nya ada 7.500, yang terendahnya ada 2.000. Variable cost-nya tuliskanlah hasil perhitungan kita di step 3 tadi. Ya. Nanti ketemu fixed cost-nya sekian rupiah. Nanti untuk fixed cost masing-masing jumlahnya harus sama. Biaya tetap itu jumlahnya harus sama berapapun output yang dihasilkan. Itu untuk metode HILO. Baik, berikutnya mengenai metode least square atau least square method. Ya, adalah jadi untuk metode least square ini kita menggunakan persamaan regresi dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah total cost-nya, A adalah total fixed cost, B adalah variable cost per unit, X volume atau unit produksi. Ya. Jadi sama seperti metode HILO, kita dituntut ketika ada dua data, kita dituntut membedakan dari data itu manakah Y, manakah X. Ya, ingat Y itu adalah variabel dependent yang besar kecilnya dipengaruhi oleh X, sedangkan X adalah variabel independen yang besar kecilnya yang mempengaruhi besar kecilnya Y. Jadi Y itu yang dipengaruhi, X itu yang mempengaruhi. Ya. Misalnya saya punya data unit yang dihasilkan dengan cost ya. Pertanyaannya, apakah unit itu mempengaruhi besar kecilnya cost atau besar kecilnya cost itu mempengaruhi besar kecilnya unit ya yang dihasilkan. Ya, di sini kita harus mencari tahu, oh ternyata yang menjadi variabel independen ya di sini adalah X-nya. Yang menjadi variabel dependent adalah cost-nya. Ya. Artinya
besar kecilnya cost, besar kecilnya biaya itu ditentukan oleh besar kecilnya unit yang dihasilkan. Ya, jadi kita harus tepat mencari tahu mana X mana Y. Misal nanti ada variabel lain, misalnya biaya komisi ya, misalnya biaya komisi dengan penjualan. Nah, apakah besar kecilnya komisi mempengaruhi penjualan atau besar kecilnya penjualan mempengaruhi komisi? Nah, baik, berikutnya untuk contoh soal di sini ada data selama 8 bulan dari bulan 1 sampai dengan bulan ke-8 untuk unit yang dihasilkan ini adalah variabel X dengan cost ini adalah variabel Y. Artinya besar kecilnya cost dipengaruhi oleh besar kecilnya unit yang dihasilkan. Nah, kalau sudah jumlahkan semuanya ke bawah X dan Y-nya, kemudian X kuadrat. Caranya X 1520 di bulan pertama itu dikuadratkan. Bulan kedua sampai bulan ke-8 caranya juga sama. Kemudian untuk XY tinggal dikalikan X kali Y-nya. Kemudian jumlahkan semuanya ke bawah, totalnya berapa. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke formulasi A dan B. Ya, silahkan dimasukkan di situ. Kemudian hasilnya di sini sudah ada. Untuk A menghasilkan angka 19.015, B 13,8. Angka ini kita masukkan dalam persamaan regresi menjadi Y sama dengan 19,015 ditambah 13,8 X. X ini nanti kita ganti dengan level aktivitas atau unit yang dihasilkan. Misal jika diketahui unit yang dihasilkan 4.000, berarti total cost yang dikeluarkan adalah 74.215 dolar. Demikian materi hari ini. Apabila ada pertanyaan atau masukan bisa kita diskusikan via grup.